Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyeni, host Tamu Tribun malam ini. Di kesempatan ini kita akan membahas topik yang lagi hot saat ini, yaitu tentang Gibran, sejauh mana memberi manfaat elektoral bagi Prabowo Subianto ya. Nah, malam ini telah hadir di Tamu Tribun yaitu Bung FK atau lengkapnya Fatkur Rahman Esos ya, merupakan koordinator dari Public Trust Institute yang sudah cukup sering hadir di koran Tribun Sumsel dan Sripo khususnya ya, sebagai pengamat politik. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah hadir di studio Tribun Sumsel dan Sripoku pada malam ini. Mungkin kita langsung saja ya, Bung FK. Jadi Gibran itu insya Allah ya kayaknya yang paling hot dibicarakan karena terutama masih muda, milenial, Gen Z ya. Jadi sementara kontestan lainnya, tepatnya bakal calon presiden dan bakal calon wapres lainnya itu usianya di atas 50 ya, bahkan di atas 70 ada. Nah, bagaimana menurut Bung FK tentang kans dari 3 balon capres dan baca pres ini? Baik, terima kasih Mbak Yani. Kalau melihat dinamika Pilpres, pemilihan Presiden 2024 akan datang sangat menarik ya. Dan saya pikir dengan munculnya 3 pasang di Pilpres yang akan datang tentunya akan kompetitif. Kita tahu bahwa kalau kita lihat dari secara elektoral gitu kan, masing-masing kandidat mempunyai basis yang cukup lumayan secara nasional, termasuk di situ ada Pak Prabowo Subianto sebagai salah satu kontestan yang sudah lama dan berpengalaman, tentunya memiliki basis yang sudah ada dan terpelihara tentunya, dan begitu juga dengan Ganjar Pranowo sebagai mantan gubernur dan juga dari wilayah atau provinsi basis PDIP yang padat penduduk di Jawa Tengah. Ini salah satu basis dari PDIP, tentunya elektoral itu menjadi modal yang sangat penting. Begitu juga dengan Anies Baswedan dengan pengalaman sebagai mantan gubernur DKI Jakarta yang disorot secara terus-menerus oleh opini publik, tentunya menjadi perhatian bagi masyarakat sehingga mendapat magnet elektoral di Indonesia untuk menjadi calon presiden. Dan tentunya kalau melihat dinamika saat ini yang paling hangat ya munculnya Prabowo Gibran. Dan Gibran ini yang menjadi menarik, seperti apakah dampaknya terutama elektoral bagi Prabowo itu sendiri, Mbak. Ya, kalau kita lihat secara nasional ya, sebelum masing-masing baca pres mengumumkan pendampingnya, itu seringkali ya ada survei-survei yang memang tidak secara resmi tapi disiarkan di media-media nasional juga lokal, itu Prabowo seringkali unggul dibanding Ganjar maupun satu lagi Anies. Nah, dengan munculnya belakangan Anies mengambil Muhaimin, kemudian Prabowo, terakhir Gibran, dan sebelumnya capres Ganjar didampingi oleh Mahfud MD ya. Itu kan Mahfud MD dikenal cukup elegan ya. Orang banyak yang memuji, bahkan banyak yang bernada optimis ketika mengamati atau menilai pasangan Ganjar dan Mahfud. Nah, kemudian setelah Gibran dimunculkan mendampingi Prabowo, ada banyak suara-suara yang muncul. Apakah ini sebagai kekuatan bagi Prabowo atau sebaliknya? Jadi muncul pertanyaan itu. Mungkin kita kalau nasional itu bahasanya nasional, kita bahas lokal dulu mungkin. Baik, kalau saya melihat seperti ini, kalau melihat konteks Sumatera Selatan, kalau dari Pilpres 2014, 2019 sudah jelas di situ bagaimana Jokowi tidak unggul di Sumatera Selatan, baik itu 2014 maupun 2019.
Prabowo unggul di Sumatera Selatan, terakhir di 2019 tipis sekitar 51-48. Tentunya ini bukan angka yang lebar. Nah, dari sisi ini tentunya kalau aku melihat seperti elektoral Jokowi, kita lihat kalau di Sumatera Selatan di 2019 itu lebih kepada pemilih Jawa. Pemilih Jawa ini Puja Suma atau Puja Kusuma lah, orang-orang yang datang transmigran ke wilayah Sumatera Selatan di Sumatera Selatan, dan angkanya cukup besar, 31% dari total total jumlah penduduk. Termasuk pemilih juga. Artinya ini cukup strategis pemilih Jawa, dan di 2019 pemilih Jokowi itu mayoritas ditopang oleh pemilih Jawa. Nah, sementara Prabowo itu lebih ditopang oleh pemilih etnis lokal rumpun Melayu di Sumatera Selatan. Nah, dengan yang jumlahnya itu hampir sekitar 52% di Sumatera Selatan, rumpun Melayu di Sumatera Selatan. Dan dengan keunggulan yang mayoritas di rumpun Melayu, ditambah dengan pendatang lainnya seperti Bugis dan juga Sunda, Madura dan sebagainya, di Sumatera Selatan Prabowo unggul dengan angka sekitar 51-52% di 2019. Dan tentunya dengan melihat ragam ini, kira-kira 2024 akan kemana? Nah, ini yang menjadi daya tarik. Dan beberapa riset yang kita kaji di Sumatera Selatan gitu kan, di pemilih Jawa sekitar 31% ini mayoritas ini ke Ganjar Pranowo, ke Ganjar Pranowo, dan juga berbagi sama Prabowo. Tetapi tren mayoritasnya adalah ke Ganjar Pranowo, dan Anies tidak begitu kuat di basis ini, di basis pemilih Jawa. Tetapi di rumpun Melayu yang sekitar 52%, Anies ini bersaing ketat dengan Prabowo. Dan ini tentunya kalau dari sisi ini ada hal yang menarik terkait Prabowo itu sendiri. Yang pertama, dia ada di tengah, posisinya di tengah, sementara antara etnis lokal rumpun Melayu, etnis Jawa, Prabowo ini ada di tengah. Yang satu bersaing dengan Anies Baswedan, di sebelah sini bersaing dengan Ganjar Pranowo. Nah, dengan komposisi ini tentunya dinamika Sumatera Selatan akan menjadi menarik dengan komposisi wakil presiden. Nah, kan jadi seperti apa ketika misalkan Gibran masuk gitu ya, Gibran masuk. Tentunya berharap Prabowo akan menang di provinsi Sumatera Selatan dengan hal ini. Dengan masuknya Gibran tentunya berpeluang untuk bisa lebih besar di pemilih Jawa yang selama ini bisa dikatakan menjadi elektoralnya Ganjar Pranowo yang cukup lumayan di Sumatera Selatan. Kalau saya melihat kemarin di jajak pendapat gitu kan, Prabowo itu hampir sekitar 50-an% di Sumatera Selatan, sementara untuk Ganjar itu 50-an%, untuk Prabowo itu sekitar 30-an%. Nah, ini komposisinya. Dengan masuknya Gibran tentunya ini menjadi ancaman juga bagi Ganjar gitu kan di pemilih Jawa ini. Karena apa? Mau tidak mau Gibran ini berasal dari Jawa Tengah. Artinya ada sisi emosional yang bisa dibangun untuk penetrasi ke pemilih Jawa itu. Baik itu terutama di kalangan milenial. Kalau milenial saja pemilihnya hampir 52%, artinya angka 31% dari pemilih Provinsi Sumatera Selatan, separuhnya itu milenial. Itu menjadi hal yang penting tentunya bagi Gibran itu sendiri untuk bisa penetrasi di sini dan bisa menjadi modal dampak elektoral bagi Prabowo. Tetapi juga bisa dikatakan pemilih dari Prabowo juga rentan, terutama di rumpun etnis lokal Melayu. Baik itu Palembang, Kombring, Besemah, Semendo dan sebagainya, Musi. Ini Prabowo juga lemah. Kenapa? Hadirnya Anies Baswedan dengan
kepemimpinan yang religius dan itu sangat kental dengan basis NU Melayu misalnya, Nahdlatul Ulama khas Melayu, ini akan menjadi ancaman juga bagi Prabowo. Tetapi ketika Prabowo bisa mempertahankan persaingan di etnis lokal rumput Melayu dan juga bisa menambah basis pemilih Jawa, keterbukaan untuk bisa unggul di Sumatera Selatan sangat terbuka. Kalau melihat seperti itu. Ya. Bung FK mungkin bisa nggak misalnya memetakan pasangan Prabowo Gibran keunggulannya apa, kemudian pasangan Anies keunggulannya apa, terus pasangan Ganjar keunggulannya apa, untuk memikat baik secara usia ya, milenial dan Gen Z, maupun secara primordial tadi ya. Itu gimana? Ya, keunggulan itu bisa banyak dari sisi, ada keunggulan untuk memikat maksudnya. Ya, kalau misalnya Prabowo dengan Gibran kan, Prabowo taruhlah udah senior banget, terus Gibrannya milenial dapat gitu. Baik, dari sisi daya pemikat tentunya masing-masing kandidat punya proporsi masing-masing. Misalkan Ganjar dengan gayanya khas yang apa adanya dan juga hobi di media sosial, tentunya ini menjadi mencoba untuk penetrasi ruang digital yang saat ini yang cukup tinggi, dan itu adalah garapannya pemilih milenial, pemilih Gen Z dan sebagainya. Begitu juga dengan Anies dengan gayanya gagasan yang coba dia bangun dan sebagainya, tetapi tetap bagaimana mencoba untuk lebih melihat kesederhanaan, ini juga menjadi salah satu kelebihan kandidat untuk bisa masuk kepada penetrasi masyarakat-masyarakat yang sederhana, yang mayoritas yang ada di Indonesia. Misalkan kalau kita lihat di opini publik, kenapa banyak sekali media ataupun gambaran bagaimana menggambarkan tentang kesederhanaan rumah Anies misalkan. Itu kan salah satu, walaupun dia punya gagasan tetapi juga menonjolkan hal-hal yang sederhana dari Anies Baswedan. Begitu juga dengan Prabowo. Prabowo dengan pola Indonesia dengan gaya militeristik tentunya bisa menjadi panutan. Dalam bahasa Indonesia bisa menjadi panutan yang ini pemilih seperti ini masih banyak gitu kan. Dan saya pikir dengan naiknya dari tahun ke tahun suara Gerindra ini menunjukkan bahwa pola komando para pemilih yang hobi di bidang ketegasan dan sebagainya ini saya pikir masih menjadi daya tarik. Nah, yang menjadi menarik adalah ini wakil. Nah, wakil ini banyak kejutan. Misalkan tiba-tiba Muhaimin pindah dari koalisi, tiba-tiba Ganjar memilih Mahfud MD yang sempat dulu ditawari juga oleh pasangan-pasangan lain gitu. Dan yang menarik lagi adalah di Prabowo yang ternyata lebih memilih Gibran. Dan dinamika ini saya pikir saya lebih melihat kepada dinamika elektoral. Karena apa? Tentunya dengan memilih pasangan adalah mencoba untuk bisa menggait suara agar menang. Nah, kalau dari sisi elektoral, pemilihan Gibran tentunya bagaimana mencoba menarik pemilih Jokowi. Begitu juga Ganjar mencoba untuk bertahan dengan selain pemilih PDIP juga mencoba untuk bisa tetap menggait pemilih Jokowi. Nah, yang berbeda adalah pemilih dari Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah pemilih yang dulunya memilih Prabowo. Nah, tetapi ini proporsi ini yang akhirnya bisa mengancam juga bagi Prabowo. Nah, apakah pemilih Jokowi ada yang memilih Anies Baswedan? Nah, ini menarik dengan masuknya Muhaimin Iskandar. Mau tidak mau di 2019 Jokowi itu bergandengan dengan Ma'ruf Amin. Salah satu proporsi utama adalah menarik pemilih NU, Nahdlatul Ulama, yang jumlahnya luar biasa. Dengan masuknya Muhaimin, tentunya
juga menjadi salah satu catatannya adalah bisa saja pemilih NU yang dulu memilih Jokowi bisa berpindah ke Anies Baswedan dengan hadirnya Muhaimin yang tidak lain adalah ketua umum partai besar dan juga tokoh yang cukup berpengaruh di Jawa Timur karena salah satu cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang menjadi ketertarikan sehingga di 2024 persaingan itu akan ketat. Persaingan akan menjadi ketat antar kandidat ini dan saya pikir akan terjadi 2 putaran kalau melihat proporsi seperti ini. Kalau di Sumsel sendiri faktor NU ini seberapa besar mempengaruhi kira-kira? Untuk pemilih NU di Sumsel mungkin. Kalau di Sumatera Selatan, pada umumnya perlu dipilah karena NU di Sumatera ini punya 2 karakteristik. Yang pertama ada NU Melayu yang khas Melayu, yang kedua ada NU Jawa. Nah, NU Jawa di Sumatera Selatan cukup banyak dan itu mayoritas ada di beberapa wilayah basis transmigran, misalkan di daerah Banyuasin, daerah Oki, daerah Sungai Lilin, daerah Tugu Mulyo Musirawas, atau daerah Blitang Oku Timur. Itu kan basis-basis pesantren yang ada di wilayah situ, itu adalah basis NU Jawa. Nah, kalau melihat proporsi ini adalah kalau NU Melayu kecenderungannya lebih kepada kandidat Anies atau Prabowo. Nah, ini yang lebih muncul. Nah, kalau NU Jawa ini bisa kemana aja? Bisa ke Ganjar, bisa ke Prabowo, nah mungkin bisa ke Anies. Karena di Anies ada Muhaimin yang merupakan salah satu tokoh NU. Nah, ini yang akhirnya menjadi menarik bagaimana elektoral NU ini akan terbelah. Apalagi munculnya Mahfud MD di situ, yang juga dari khas Putra Madura gitu kan, dan juga punya pengaruh kuat di kultural NU, terutama di NU Jawa Timur. Tentunya juga bisa juga berpengaruh kepada NU Jawa yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, kalau melihat proporsi ini, saya pikir akan terbagi lah pemilih Nahdlatul Ulama yang begitu besar di wilayah Indonesia yang catatannya saya pikir yang mengaku menjadi warga NU hampir 50% di Indonesia, tentunya itu bisa berbagi antara 3 kandidat. Nah, kalau melihat proporsi ini, ya nantinya bagaimana penguatan basis dan bisa merebut wilayah-wilayah yang mungkin masih bisa ditarik, dan ketika itu bisa dilakukan kandidat tersebut yang mungkin akan bisa masuk di putaran 2. Jadi dengan kata lain tergantung seberapa strategi dari para jukamnya ya mungkin untuk menarik 3 faktor ini, faktor NU, faktor usia, gen milenial dan Gen Z, terus yang satu lagi Melayu dan Jawa, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Dan kalau saya melihat seperti ini, peluang Ganjar untuk menang juga cukup tinggi ketika bisa memenangkan secara mutlak di wilayah Jawa Tengah dan juga daerah-daerah lain yang terutama Indonesia Timur, ini menjadi salah satu basis Ganjar. Prabowo juga punya chance menang ketika bisa mempertahankan basis lama wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga menambah basis-basis baru, misalkan dengan menambah elektoral di wilayah Jawa Tengah yang di 2019 cukup jauh dari Jokowi gitu kan. Dengan masuknya Gibran, harapannya kan kesenjangan itu bisa dikurangi dengan persaingan dengan Ganjar. Nah, Anies juga punya peluang dengan basis yang ada. Misalkan Anies bisa memenangkan di wilayah Sumatera dengan mengambil basis-basis Prabowo yang dulu dimenangkan oleh Prabowo bisa diambil oleh Anies Baswedan,
ditambah dengan misalkan menang di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Muhaimin bisa menarik elektoral Jawa Timur dengan keberimbangan, Anies bisa masuk di putaran 2. Iya, kayaknya menarik sekali ya. Mungkin terakhir nih, kalimat penutup dari Bung FK untuk ini. Yang jelas kalau dari ini tentunya dengan hadirnya 3 kandidat, saya pikir ini menjadi keberkahan juga bagi pemilih ya. Artinya banyak ada pilihan, tidak hanya 2 pasang gitu kan. Ketika ada 3 pilihan, artinya ada alternatif-alternatif. Dan kalau melihat ini, saya pikir himbauan kita sebagai masyarakat dan juga penggiat demokrasi ya tentunya melihatlah sesuatu itu berdasarkan program gitu kan, dan juga jejak rekam, dan juga bagaimana melihat kebutuhan yang akan datang seperti apa. Ya, ini yang menjadi penting ketika kita melihat masyarakat saat ini. Dan tentunya kalau melihat dinamika yang ada saat ini ke depan akan semakin menarik, apakah siapa yang akan menjadi presiden 2024 yang akan datang, apakah masih di koalisi pemerintahan, ada 2 kan koalisi pemerintahan, ada Ganjar sama Prabowo, atau justru koalisi perubahan yang unggul. Nah, ini yang mungkin nantinya akan dinanti masyarakat seperti apa, Mbak Yeni. Baik, makasih Bu Eka atas ulasannya yang sangat menarik ya. Dan memang dinamika ini memang sangat menarik ya. Sepertinya masyarakat sedang menunggu apa lagi yang akan terjadi ya ke depannya. Apalagi sekarang posisi dari Gibran kan masih jurkam Ganjar, sementara dia calon wapres dari Prabowo. Nah, yang ditunggu sikap PDIP seperti apa? Apakah mau memecat Gibran atau minta mundur, Gibrannya mundur sendiri atau Gibrannya mundur sendiri? Ini kan yang masih ditunggu. Sementara kalau Gibran juga belum tahu keputusannya, apakah mundur sendiri atau menunggu dipecat gitu. Iya. Kita tunggu saja mungkin ya. Jadi insya Allah ini kan tiap hari terus akan dibahas topik ini. Untuk hari ini, untuk malam ini cukup sampai sini dulu kira-kira. Nah, pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya, terutama Bung FK juga dengan ulasannya. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.